bagi para Colombian sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Colombian, perkenalkan saya Dr. Yanuar Iman Santosa. Saya dokter spesialis THT, subspesialis alergi imunologi di Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Semarang. Nah Colombian, pada video bersama saya kali ini, saya akan share kepada kalian tentang pilek alergi. Penyakit THT ada alerginya nggak? Menarik ya dibahas, saya jelaskan sedikit. Jadi alergi itu secara umum ada 4 jenis ya. Ada alergi di usus, ada alergi di kulit, ada alergi di paru-paru, dan satu lagi ada alergi di hidung. Nah, alergi hidung ini yang kita tangani THT khususnya kita sebut namanya pilek alergi atau bahasa medisnya namanya rhinitis alergi. Ya, apa aja penyebab dari pilek alergi? Nah, kita sebut alergi itu disebabkan karena alergen atau yang menyebabkan alergi. Apa aja tuh alergennya? Macam-macam, tapi biasanya dia berupa protein. Yang paling sering apa? Protein dari tungau debu rumah atau house dust mite kita sebutnya. Itu paling banyak di Indonesia. Selain itu apa yang cukup populer di Indonesia apa nih? Kucing. Nah, bulu kucing itu juga bisa menyebabkan alergi. Nah, gimana kalau nanti kita punya kucing dan alergi? Nah, nanti kita bahas ya. Ya, kalau pilek alergi gejalanya seperti apa? Nah, ini alhamdulillah pilek alergi bukan penyakit berbahaya, tidak menyebabkan kematian, jadi aman. Tapi dia menyebabkan penurunan kualitas hidup. Kenapa? Karena orang dengan pilek alergi akan sering bersin-bersin pagi hari, keluar ingus dari hidungnya, tapi ingusnya encer. Saking encernya, ingusnya akan jatuh lebih cepat dari refleksnya untuk menghirup ingus tersebut. Biasanya kalau kita pilek kan gitu ya. Nah, kalau orang pilek alergi itu belum sempat disedot, itu ingusnya udah terlanjur jatuh. Jadi kadang-kadang dia sampai pegang, terus karena hidungnya gatal, dia akan juga garuk ke atas seperti ini. Nah, ini namanya alergi salut. Jadi dia sering garuk-garuk hidung juga karena hidungnya gatal. Satu lagi, hidungnya sering mampet. Jadi buat napas susah. Kadang-kadang kalau kita lihat mulutnya terbuka. Kalau dia napasnya ternyata dari mulut. Kayak itu semua adalah tanda-tanda jangan-jangan ada pilek alergi. Nah, kalau gejala kayak tadi mirip kan sama pilek. Kan kalau flu juga kayak gitu dong. Kalau flu juga meler, mampet, semuanya ada keluhannya. Apa bedanya nih? Nah, salah satu ciri khasnya adalah kalau pilek karena flu itu infeksi karena virus, biasanya akan selesai atau sembuh sendiri dalam 5-7 hari maksimal. Tapi kalau pilek alergi, 5-7 hari lewat, masih terus pilek juga ya. Nah, yang bedakan lain lagi apa? Gejala sistemik. Biasanya kalau flu atau influenza, badannya nggak enak, sakit, pegel, demam, pokoknya nggak enak badan lah. Tapi kalau pilek alergi, itu nggak ada semua. Cuman masalahnya hidung aja. Nggak ada demam, nggak ada nyeri badan, nggak ada sakit-sakitan, itu semua nggak ada. Terus terakhir adalah tidak akan membaik dengan pengobatan misalnya dengan antibiotik. Kalau pilek alergi membaiknya dengan obat yang lain. Tapi kalau misalnya flu, dikasih obat-obatan misalnya yang obat untuk flu, obat untuk virus, ataupun gejala, dia membaik. Tapi pada pilek alergi, setelah obatnya habis, gejala masih lagi. Yang paling sering adalah pasien mengeluh itu pilek di pagi hari, tapi siang sudah hilang. Nah, dia merasa apa? Pileknya cuma pagi doang kok, kalau siang udah sembuh, sebetulnya belum sembuh itu. Besok pagi pasti muncul lagi keluhannya ya. Ya, menarik ini untuk penanganannya ya. Yang pasti penanganannya membutuhkan kombinasi ya, beberapa hal. Tapi langkah pertama yang paling penting adalah mendiagnosis. Betul nggak ini pilek alergi? Bagaimana mendiagnosisnya? Coba, tadi gejalanya cocok nggak? Sering pilek pagi hari, hidung gatel, meler, mampet, dan seterusnya. Periksa ke dokter, nanti akan dilakukan yang namanya tes alergi. Nah, tes alergi nanti ada beberapa macam tesnya. Setelah dites kita ketahuan, oh ternyata tidak alergi sama sekali. Bagus. Atau yang kedua, oh ternyata ada yang alergi terhadap bulu kucing atau yang lain misalnya.
Nah, kalau kita ambil contoh yang paling banyak, misalnya alergi bulu kucing, bagaimana penanganannya? Yang pertama paling mudah, meskipun kadang-kadang nggak terlalu mudah juga, adalah dengan menyingkirkan atau menghindari alergennya. Jadi kalau alerginya bulu kucing, ya mohon maaf nih, apalagi kalau kucingnya bisa sampai masuk ke rumah, kadang-kadang duduk di sofa ya, atau bahkan ada yang sampai masuk ke tempat tidur, bahkan tidur bersama gitu ya. Orangnya alergi bulu kucing, maka dia akan terus-terusan muncul gejalanya meskipun sudah minum obat. Berarti solusinya gimana? Pada kasus ini, sebagai salah satu contoh ekstrimnya adalah, maka salah satu harus mau tidur di luar. Tinggal pilih yang tidur di luar, kucingnya atau yang punya ya. Nah, itu nanti pilih aja. Nah, kalau sudah dikeluarkan kucingnya, apalagi? Minum obat. Obatnya apa? Obat anti alergi, ada berbagai macam antihistamin, ada obat intranasal kortikosteroid, nanti itu harus pakai resep dokter karena masuk kategori obat keras ya. Dan yang paling terakhir adalah vaksin alergi atau imunisasi supaya dia tidak alergi lagi. Itu memungkinkan. Jadi jangan khawatir, tidak akan mengancam nyawa ya, bukan penyakit yang berat, cuman ganggu kalau nggak diurusin. Nanti nggak bisa produktif, prestasi belajar menurun, mau kerja perform juga nggak bagus. Maka kalau ada gejala seperti itu, sebaiknya segera ke dokter THT terdekat. Minta untuk tes alergi. Ada beberapa metode untuk tes alergi, tapi secara evidence-based medicine, yang paling utama atau yang paling dianjurkan adalah namanya skin prick test atau tes tusuk kulit atau tes cungkit kulit ya. Nanti di kulitnya di sini kita teteskan beberapa reagen, lalu kita cukit pakai alat khusus supaya nanti kelihatan bentol atau enggak. Sakit atau enggak itu pakai alat khusus, jadi tidak yang ditusuk tajam sampai berdarah gitu, enggak ya. Jadi dicukit dan bahkan cukitannya pun bekasnya itu tidak berdarah. Yang kedua, kalau misalnya tidak memungkinkan dengan cukit, misalnya, aduh saya takut deh baunya kalau dicukit-cukit nggak mau, atau anak kecil belum memungkinkan, kita bisa dengan ambil darah. Nanti diambil dari darahnya, darah vena, lalu diperiksa di laboratorium dengan pemeriksaan IgE spesifik, nanti kita bisa tahu sekitar 50 jenis alergen, baik yang dihirup ataupun yang dimakan. Nah itu secara medis yang diterima dengan baik kedua tes itu. Sekian informasi tentang pilek alergi ya Kolombian ya. Tetap update informasi bersama dokter-dokter Anda di Rumah Sakit Columbia Asia. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.